Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Chandra Setiawan dari kelompok 4 urutan 10 yang beranggota 3 orang, termasuk saya Luki Chandra, terus teman saya Leni dan Budi. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknik analisis tes dan teknik analisis butir soal. Yang pertama disampaikan oleh Mbak Leni. Pengertian butir soal. Kegiatan analisis butir soal merupakan kegiatan penting dalam menyusun soal agar diperoleh butir soal yang bermutu. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuat soal yang tidak efisien. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka telah memahami materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya, manfaat kegiatan butir soal. Analisis butir soal memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Yang kedua, relevan bagi penyusun tes informasi seperti tes yang disiarkan guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulis butir soal yang efektif. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan validasi soal dan reliabilitas. Selain itu, ada hasil analisis butir soal yang sangat bermanfaat sebagai dasar untuk yang pertama, diskusi tentang efisien hasil tes, yang kedua, kerja remedial, yang ketiga, peningkatan secara umum belajar di kelas, dan yang selanjutnya peningkatan keterampilan pada konstruktur tes. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dari Mbak Leni, yaitu tentang yang ketiga, macam-macam analisis butir soal. Di sini ada dua, yaitu teknik analisis secara kualitatif dan teknik analisis secara kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif ini, yaitu dengan cara moderator dan panel. Sedangkan menurut teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat seorang yang ahli dalam pemateri. Contohnya seperti guru saat menyampaikan suatu materi kepada muridnya. Yang kedua itu teknik panel. Teknik panel merupakan suatu teknik yang menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal tersebut. Kaidah itu diantaranya seperti materi, konstruksi, bahasa atau budaya, atau juga kebenaran kunci jawaban yang ada pedoman di buku tersebut. Yang kedua yaitu teknik analisis secara kuantitatif. Di sini dimaksud secara kuantitatif yaitu penelaahan butir soal berdasarkan data empirik. Data empirik ini diperoleh dari hasil diujikan, atau ada dua pendekatan secara kualitatif, yaitu pendekatan klasik dan modern. Kelebihan dari analisis ini yaitu murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, dapat menggunakan data dari beberapa peserta tes atau sampel kecil lainnya. Yang keempat yaitu tentang analisis daya pembeda. Daya pembeda soal ini adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang dinyatakan sebagai pelajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat dari adanya analisis daya pembeda ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empirik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang sudah diajarkan guru dalam pembelajaran tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Budi Prasetya akan menjelaskan tentang analisis distruktur analisis yang diperlukan hanya untuk pembuatan soal. Selain itu, menghitung indeks
kesukaran dan daya beda dalam analisis butir juga perlu diketahui apakah distraktor atau pengecoh yang disediakan tepat atau tidak. Apakah semua pilihan yang disediakan dipilih semua karena dianggap betul? Jawaban terkumpul pada pilihan tertentu atau pilihan yang sama sekali tidak ada pemilihnya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis reliabilitas, yaitu tes analisis reliabilitas tes yaitu salah satu bentuk instrumen evaluasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai pokok-pokok materi yang telah diajarkan. Untuk itu seorang guru harus melakukan tes reliabilitas kepada peserta didik setiap pemberian materi yang telah diberikan, untuk mengetahui apakah dia bisa menerima atau memahami pelajaran tersebut. Maka siswa harus bisa memahami dan menjalankan apa yang harus dijalankan, seperti contoh tugas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.